Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, sebelum misa requiem, mari kita bersama-sama berdoa koronka untuk keselamatan jiwa Bapak Stefanus Hengki Sulai dan Bapak Bonaventura Tommy Wirya.
untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kekal, dalam dirimu ada kerahiman yang tanpa batas dan harta belas kasihan yang tak kunjung habis. Pandanglah kami dengan rela hati dan tingkatkanlah kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya pada saat-saat sulit kami tidak menjadi putus asa atau remuk hati, tetapi dengan kepercayaan yang teguh menyerahkan diri kami kepada kehendak-Mu yang kudus, Sang Kasih dan Sang Kerahiman sendiri. Amin. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales untuk mengikuti perayaan Misa Ekaristi, Misa Requiem, mendoakan saudara kita, Bapak Stefanus Hengki Sulai dan Bapak Bonaventura Tommy Wirya. Bapak Stefanus Hengki Sulai adalah warga lingkungan dari Benediktus, meninggalkan seorang istri, Ibu Ana Stepaniji, beserta dengan anaknya Alfredo Hengki Sulai dan Alberto Hengki Sulai, beserta mantu dan cucu. Bapak Bonaventura Tommy Wirya merupakan warga dari lingkungan Santa Clara, meninggalkan seorang istri, Ibu Ferry Mariana Betty, dan 2 orang anaknya, Boyke Trendi Wirya dan Boris Terdi Wirya. Misa pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Romo Paroki, Romo Petrus Haryanto SCY, Kur dari Persekutuan Doa Karismatik Santo Fransiskus de Sales, bersama dengan teman-teman dari lingkungan Santo Benediktus dan Santa Clara. Mari Bapak Ibu kita berdiri, kita akan menyambut perarakan liturgi dengan menyanyikan lagu pembuka. Saudari dan saudaraku, bersama dengan keluarga besar Bapak Stefanus Hengki Sulai dan Bapak Bonaventura Tommy Wirya, kita hendak bersama-sama merayakan Ekaristi Requiem, pemberkatan jenazah. Semoga iman dan pengharapan kita menghantar kedua saudara kita ini untuk memasuki pintu surgawi yang disambut oleh Bapa di surga. Mari kita menundukkan hati kita, menyiapkan perayaan ini agar kita layak untuk mengiringi kedua saudara kita ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari dan saudaraku, lilin tidak kehilangan cahayanya ketika menyalakan lilin yang lain. Bahkan ketika lilin itu akhirnya habis terbakar,
terang yang telah diberikannya tetap hidup di hati banyak orang. Hari ini kita mengenangkan dua peristiwa sekaligus. Yang pertama, kita menghantar dalam misa requiem ini Bapak Stefanus Hengki Sulai dan Bapak Bonaventura Tommy Wiria. Lalu yang kedua, bersama dengan gereja kita juga memperingati pesta Santo Laurentius, seorang diakon dan martir yang menyerahkan hidupnya demi Kristus dan demi orang-orang miskin. Dan sabda nanti yang hendak kita dengarkan mengajak kita untuk melihat bahwa bagi orang yang percaya, kematian menjadi awal kehidupan bersama dengan Allah, seperti yang dimiliki oleh Santo Laurentius. Maka mari kita membuka hati kita untuk sabdanya, agar sungguh-sungguh kita bisa memasuki peristiwa keselamatan ini. Kita akui dan sesali segala kedosaan kita di hadapan Tuhan dan kita mohon rahmat belas kasih-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Sang Sumber Belas Kasih itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Marilah bersatu hati dalam doa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus telah mengalami kematian seperti kami. Namun Engkau telah membangkitkannya pada hari yang ketiga. Dengan demikian, Dia telah menghancurkan kuasa maut untuk memberikan hidup kekal kepada semua yang percaya kepadanya. Saudara kami, Stefanus Hengki Sulai dan Bonaventura Tommy Wiria, telah percaya bahwa dalam diri Putra-Mu ada kehidupan kekal. Saudara-saudara kami ini juga mengharapkan hidup bersama Engkau sendiri dalam kemuliaan surgawi. Maka kami mohon, terimalah mereka dalam kerajaan-Mu, ampunilah dan hapuskanlah dosa-dosa mereka, supaya pada hari kebangkitan mereka menikmati kemuliaan-Mu. Berikanlah keteguhan iman, pengharapan dan kasih bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Nabi Yesaya menubuatkan demikian. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan mengindahkan jamuan bagi segala bangsa. Dan di atas gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapuskan air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu, orang akan berkata,
Sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakan. Pada waktu Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia."
Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Keluarga besar Bapak Stefanus Hengki Sulay dan keluarga besar Bapak Bonaventura Tommy Wirya, atas nama seluruh umat di Paroki San Prades, saya menghaturkan belasungkawa yang mendalam dengan peristiwa ini. Satu hal yang seringkali muncul ketika kita menghadapi kematian adalah ketakutan. Maka dari ketakutan itulah mendorong kita menjadi sedih, kita menangis dan seterusnya. Bukan karena kita tidak punya iman, bukan karena kita tidak punya pengharapan akan kebangkitan, bukan. Tetapi karena kita pernah hidup bersama dengan orang yang berpulang. Inilah yang membuat kita menjadi takut, menjadi gentar. Maka sabda Tuhan yang hari ini kita telah baca, kita hendak renungkan bagaimana kematian itu dipandang dari kacamata Tuhan, kacamata Allah. Agar kita tidak dikuasai oleh ketakutan yang muncul dari sisi manusiawi kita, tetapi kita lebih mempertajam bagaimana iman dan pengharapan itu. Dua permenungan yang hendak kita dalami. Yang pertama, Kristus menjadi jawaban atas ketakutan manusiawi kita terhadap kematian. Bukan yang lain, Kristus. Tadi dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana Marta menghadapi kenyataan yang paling menyakitkan. Saudaranya telah meninggal, yaitu Lazarus. Di tengah kesedihan itu Yesus tidak langsung membangkitkan Lazarus, tidak. Pertama-tama Tuhan mengundang Marta untuk beriman. Maka Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Tadi dinyanyikan sebagai refren di Haleluya tadi. Yesus tidak berkata, "Aku akan memberikan kebangkitan." Tidak. Tetapi ia berkata, "Akulah kebangkitan." Artinya apa? Pengharapan kita bukan pertama-tama terletak pada suatu peristiwa, tetapi pada pribadi Yesus itu sendiri. Pribadi Yesus. Karena Yesus Kristus, dia hidup, maka mereka yang bersatu dengannya pula, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan tadi dalam bacaan yang pertama, Nabi Yesaya menggambarkan buah dari kemenangan Kristus itu. Tak lain adalah Allah akan mengadakan perjamuan keselamatan, melenyapkan maut untuk selama-lamanya, dan menghapus setiap air mata. Maka perayaan Ekaristi yang hari ini kita rayakan bukan hanya mengenang masa hidup kedua saudara yang kita cintai ini, tetapi pertama-tama kita merayakan janji Allah yang sedang dinantikan oleh dua saudara kita ini. Kita menyerahkan keduanya kepada Dia yang telah mengalahkan maut itu sendiri. Maka jawabannya adalah Kristus yang telah bangkit dari kematian dan juga akan membangkitkan mereka yang percaya kepadanya. Lalu yang kedua, karena bersama gereja semesta hari ini kita memperingati pesta Santo Laurentius, maka kita hendak belajar bagaimana Laurentius mengajarkan hidup diberikan tidak pernah sia-sia. Hidup yang diberikan itu tidak pernah sia-sia. Kemarin ketika mendengar kabar, baik Pak Hengki maupun Pak Tommy
mereka yang usianya 63, langsung orang mengatakan jalan Tuhan itu memang manusia tidak ada yang tahu. Orang sampai pada refleksi demikian. Artinya apa? Yang punya hidup itu bukan manusia. Yang punya hidup itu adalah Allah sendiri. Beberapa waktu yang lalu kami SCY juga didera bertubi-tubi anggota SCY yang dipanggil Tuhan. Ada yang tua, ada yang setengah tua, ada yang sangat muda. Tidak ada yang tahu rencana Allah tentang hidup manusia. Ada yang sehat, ada yang sakit. Maka Laurentius mau mengajarkan bahwa hidup yang diberikan itu tidak pernah sia-sia. Peringatan ini memberikan terang khusus bagi kita yang merasa merayakan Requiem bersama ini. Sebagai diakon gereja Roma, Laurentius mengabdikan hidupnya untuk melayani kaum miskin. Maka ketika ia diminta menyerahkan harta gereja kepada penguasa, ia justru membawa orang miskin. Inilah harta gereja. Di balik semuanya itu mau mengatakan apa kepada kita? Harta gereja adalah iman kita akan kebangkitan itu sendiri. Mereka yang miskin mewakili orang-orang yang berpengharapan besar kepada Allah. Karena kesetiaannya kepada Kristus, Laurentius dihukum mati sebagai martir. Ia kehilangan hidupnya di dunia, tetapi ia memperoleh kehidupan di surga. Dan mungkin ini yang dimaksudkan oleh Paulus juga ketika Paulus mengatakan pertandingan sudah usai bagi Bapak Tommy maupun Bapak Hengki dan memasuki pintu rumah yang dijanjikan itu. Disinilah hubungan yang indah terjadi peristiwa Misa Requiem dengan peristiwa kemartiran Santo Laurentius. Yesus tidak hanya menjanjikan kebangkitan, tetapi juga mengajak kita menjalani hidup yang bernilai, seperti hidup yang dijalani oleh Laurentius, seperti yang dijalani oleh Bapak Hengki, oleh Bapak Tommy. Ukuran hidup bukanlah beberapa lama kita hidup, melainkan seberapa besar cinta yang diberikan kepada dunia. Bagi Bapak Hengki, Bapak Tommy, cinta yang diberikan kepada keluarganya, kepada orang-orang terdekatnya. Maka hadir di tengah kita juga para romo yang dalam kesehariannya juga berjumpa dengan Bapak Tommy dan Hengki. Duka yang mendalam ditunjukkan oleh para romo dalam peristiwa Misa Requiem ini untuk mendukung meneguhkan keluarga. Tetapi juga sekaligus memberikan kekuatan bahwa harapan akan kebangkitan juga akan dialami oleh kedua saudara kita ini. Saudari dan saudaraku, yang kita syukuri bukan hanya lamanya usia, tetapi cinta dan pengorbanan, pelayanan, kebaikan, kebersamaan yang ditinggalkan. Semuanya itu menjadi semacam benih-benih yang terus akan hidup. Warisan yang terus akan dipertahankan oleh keluarga, oleh yang ditinggalkan. Kita ingat bagaimana ketika ada seorang pengrajin kaca patri ditanya, mengapa kaca-kaca berwarna itu tampak begitu indah ketika dilihat dari dalam gereja. Dan ketika dilihat dari luar gereja itu hanya serpihan kaca-kaca. Maka si tukang patri itu pasti akan mengatakan, kalau Anda melihat dari luar yang tampak memang hanya potongan-potongan kaca yang gelap. Tetapi ketika cahaya matahari menyinarinya dari balik kaca, barulah terlihat gambar yang indah itu. Itulah gambaran hidup manusia dari sudut pandang kita manusia. Kematian sering tampak seperti akhir yang gelap, yang menakutkan, yang membuat kita sedih. Tetapi dari kacamata atau dari sudut pandang Allah yang diterangi oleh cahaya kebangkitan putranya Yesus, justru dari sanalah
awal dari keindahan itu yang belum sepenuhnya bisa kita lihat. Kita tidak bisa melihat serta-merta bahwa Bapak Tommy dan Hengki dengan misa requiem dia dibangkitkan. Tetapi terang kebangkitan Kristus Yesus dari kacamata Allah mengajak kita melihat awal dari keindahan yang belum terpenuhi itu. Saudari dan saudaraku, mari kita dengan iman dan harapan dan cinta yang terus tetap hidup di dalam hidup kita masing-masing di tengah keluarga, kita memandang Allah yang menjanjikan kebangkitan itu. Berkat Tuhan menyertai niat-niat baik kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita memanjatkan doa-doa kita. Saudari dan saudaraku yang terkasih, Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selamanya." Percaya akan sabda Tuhan ini, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga. Saudara kita Stefanus Hengki Sulai dan Bapak Bonaventura Tommy Wiria telah menerima benih kehidupan kekal dalam pembaptisan. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik menyatukan dalam kemuliaan persekutuan Allah Tritunggal dan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik membangkitkan saudara kita ini untuk hidup kekal dan menerima dia dalam perjamuan kudus surgawi, sebab selama hidupnya dia sungguh rindu untuk turut serta dalam Ekaristi yang diberikan oleh Kristus sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Bapa yang penuh belas kasih melimpahkan kerahimannya bagi saudara kita ini. Semoga Bapa mengampuni segala dosanya dan menerima dia bersama-sama dengan semua orang kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Selama hidupnya di dunia, saudara kita telah setia mengikuti Yesus Kristus dan menjadi saksinya bagi dunia. Semoga Allah Bapa pun meneguhkan kita untuk tetap setia kepada Kristus dalam pesiaraan di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berduka cita atas kematian saudara kita Stefanus Hengki Sulai dan Bonaventura Tommy Wiria. Semoga Bapa yang Maha Baik menghibur kita, khususnya keluarga yang ditinggalkan. Semoga Bapa memberikan kekuatan, ketabahan, dan penghiburan berkat iman dan pengharapan akan kebaikannya yang tidak pernah meninggalkan kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa pula bagi semua orang yang telah meninggal dunia. Semoga Bapa menerima mereka semua untuk masuk dalam kerajaan surga dan mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak memanjatkan doa-doa sesuai dengan kepentingan kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa tumpuan hidup kami, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami. Kami percaya bahwa dalam Dikau kami tidak akan dikecewakan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan persiapan persembahan.
terimalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, berkenanlah menerima persembahan kami dalam rupa roti dan anggur ini. Kami mempersembahkannya kepadamu demi keselamatan abadi Saudara Stefanus Hengki Sulai dan Bonaventura Tomiwiria yang telah menghadapmu. Demi darah Kristus yang tertumpah untuk keselamatan kami, sudilah mengampuni dosa-dosa mereka, dan terimalah mereka dalam kerajaan surga bersama dengan semua orang kudus-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia, kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Dari sebab itu, bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan Allah, dengan cahayamu, hosana sembah sujud, terpujilah yang datang atas nama Tuhan. Hosana sembah sujud. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan
mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup kami Yohanes, Uskup Emeritus Alusius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hambamu, Bapak Hengki dan Bapak Tommy yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, khususnya Santo Laurentius yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Damai Kristus semuanya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Ibu dan Bapak sekalian, yang diperkenankan menerima komuni adalah saudara-saudara kita yang sudah dibaptis secara Katolik dan tidak ada halangan apapun. Terima kasih.
Saudari dan saudaraku sekalian, mari kita bangkit berdiri. Tuhan telah memanggil saudara-saudara kita ini, Bapak Hengki dan Bapak Tommy. Hidup dalam pengabdiannya di dunia telah dianggap cukup oleh Allah. Dalam perayaan ini kita hendak meneguhkan kembali iman kepercayaan dan pengharapan kita, sebab Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selamanya." Maka marilah dengan terang sabda Tuhan ini, kita hantar saudara-saudara kita ini kepada Bapa. Kita berdoa agar dia diikutsertakan dan disatukan dengan kebangkitan Kristus dalam kemuliaannya. Air suci akan dipercikkan sebagai pengenangan akan janji baptis yang pernah diucapkan dan dihidupi oleh saudara-saudara kita ini. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal. Terimalah dia ya Tuhan, supaya ia hidup bahagia selamanya bersama dengan para kudus di surga. Terimalah dia ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Terimalah dia ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa agar orang mengabdi dengan gembira. Terimalah dia ya Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Terimalah dia ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasihan serta penebusan yang berlimpah-limpah. Terimalah dia ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau sumber kehidupan. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Putramu Yesus Kristus. Hamba-Mu, Bapak Tommy dan Bapak Hengki, telah Kau panggil menghadap-Mu. Maka kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-hamba-Mu ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kuduskanlah jenazahnya, agar mereka Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga mereka layak masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya di surga, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Saudari dan saudaraku, kita akan mohon berkat atas tanah dan bunga-bunga ini. Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah serta menguduskannya sebagai tumpuan kaki. Putramu sendiri Tuhan kami Yesus Kristus pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon berkatilah dan sucikanlah tanah ini dengan roh-Mu, agar hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini pada makamnya Engkau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk dalam kemuliaan-Mu yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga-bunga ini yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Semoga taburan bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami percaya bahwa Putra-Mu menyelamatkan kami dengan wafat dan kebangkitannya. Maka kami percayakan saudara-saudara kami, Bapak Hengki dan Bapak Tommy, yang telah Engkau panggil menghadap-Mu dalam kuasa-Mu. Teguhkanlah kami, khususnya bagi keluarga, hamba-hamba-Mu yang lemah dan rapuh ini. Teguhkan pula setiap orang yang mengharapkan kehidupan yang kekal. Semoga karena iman dan pengharapan, kami semua Engkau teguhkan. Bukalah pintu surga bagi mereka ini dan perkenankanlah mereka, Bapak Tommy dan Bapak Hengki, berbahagia bersama dengan para kudus-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya, saat ini dari pihak keluarga, dari Bapak Stefanus Hengki Sulay, dan juga dari Bapak keluarga almarhum Bonaventura Tommy Wirya, ingin mengungkapkan ungkapan kasih. Kedua pihak keluarga kami silakan untuk maju ke depan. Halo semuanya, terima kasih kepada semuanya sudah datang dan
sudah datang untuk berduka cita dan berbelasungkawa, sudah donasi dan lain-lainnya. Kami semua mengucapkan terima kasih untuk hal itu dan memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan dan apa yang sudah dilakukan semasa hidupnya oleh papa saya juga, dan mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Dan kami juga ingin secara sekeluarga donasi-donasi yang sudah diberikan pada seluruh teman-teman dan keluarga untuk didonasikan kepada gereja juga atas nama papa saya, Bonaventura Tommy Wiria. Dan juga doa hari ke-7 peringatan kematian papa saya juga pada tanggal 15 di rumah kami semua, rumah kami sekeluarga di Jalan Kedamaian Permai X5. Untuk terakhir kalinya, terima kasih semuanya sudah datang dan berduka cita bersama di gereja ini. Terima kasih. Selamat siang Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih sekalian yang hadir pada misa siang ini. Saya mewakili keluarga pertama-tama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo atas misa arwah untuk Stefanus Hengki Sulai hari ini, untuk Romo Paroki, Romo Petrus Haryanto, dan 3 Romo yang lainnya, terima kasih. Juga untuk lingkungan Santo Benediktus, Ibu Ketua, Ibu Feliana Lim Ikju, dan seluruh anggota yang sudah menemani keluarga kami dengan doa dalam beberapa hari terakhir ini. Juga terima kasih untuk tim doa dari komunitas Imam Maria, Pak Hari, Pak Moko, Ibu Lili dan tim. Dan juga terima kasih kepada teman-teman Bapak Hengki yang ikut membantu ketika terjadinya peristiwa suami saya kolaps dan membawa ke rumah sakit Caritas. Terima kasih. Juga untuk komunitas doa, sanak saudara, kerabat, keluarga besar, dan teman-teman suami saya, dan juga keluarga besar yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa, kehadiran, dan dukungan Romo, sanak saudara, teman-teman, serta Bapak Ibu semua untuk Papa kami tercinta Stefanus Hengki Sulai. Doa dan kasih dari Romo, Bapak Ibu sekalian sangat menguatkan kami di masa kehilangan ini. Dan ada Romo Surawan ya yang sering latihan bulu tangkis bersama almarhum di aula gereja Santo Yosef. Kami juga dengan rendah hati mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama hidupnya Papa kami pernah berbuat salah, baik mungkin sengaja maupun tidak sengaja dalam perkataan maupun perbuatan. Mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga Tuhan Yesus yang Maha Baik, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, Tuhan Yesus andalan kita yang senantiasa menyertai kita, menghibur kita, dan akan membalas segala kebaikan Bapak dan Ibu sekalian.
Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, nanti kita akan memberikan penghormatan terakhir kepada saudara-saudara kita. Nanti alurnya kita mulai dari tengah. Bagi yang duduk di sebelah kanan, itu nanti beloknya ke sebelah kanan, dan yang dari sebelah kiri nanti beloknya ke sebelah kiri. Demikian disampaikan, terima kasih. Baik, Romo Giarno, Romo Liberto, dan Romo Surawan, terima kasih atas kehadirannya dalam peristiwa perayaan Misa Requiem ini. Tentu ini sungguh-sungguh menguatkan saudara, keluarga yang ditinggalkan, juga seluruh umat. Terima kasih untuk seluruh umat yang juga hadir dalam perayaan ini, Ekaristi ini, khususnya KUR yang juga menyeluangkan waktu untuk mengiringi misa ini, juga tim multimedia yang juga hadir bersama dengan kita. Terima kasih atas seksi kematian Paroki San Prades yang sejak awal terus saling berkoordinasi baik dengan ketua lingkungan maupun dengan keluarga sehingga bisa berjalan sampai dengan misa ini. Tentu nanti juga akan sampai kepada peristirahatan yang terakhir Bapak Stefanus Hengki dan Bapak Bonaventura Tommy ini. Sekali lagi bagi keluarga besar saya mengucapkan bela sungkawa yang mendalam. Semoga saudara-saudara kita ini disambut oleh Allah di dalam kemuliaan bersama dengan para kudus. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan menghantar Bapak Stefanus Hengki dan Bapak Bonaventura Tommy dalam peristirahatannya yang terakhir. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ya Tuhan, anugerahilah saudara kami, Stefanus Hengki dan Bonaventura Tommy, dalam istirahat yang kekal, dan sinarilah mereka ini dengan cahaya yang abadi. Semoga mereka beristirahat dalam damai-Mu, dan semoga mereka berangkat memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus. Dan kita semua yang hadir dalam perayaan ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku, pergilah, perayaan Ekaristi Requiem sudah selesai. Syukur kepada Allah. Yesus
kesal